Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan mengenai manajemen support system atau MSS. Pada video ini kita akan membahas apa itu MSS, berbagai komponennya, kemudian fokus mendalami decision support system, termasuk karakteristik, syarat, kemampuan, hingga keuntungannya. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Arnina Cahyani Saleh dengan NIM 2302416 dari kelas 5 TI 6. So, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang MSS. Manajemen support system adalah sekumpulan sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. MSS terdiri dari beberapa jenis sistem, di antaranya yang pertama adalah Decision Support System. Nah, DSS digunakan untuk membantu manajer dalam membuat keputusan pada situasi semi terstruktur maupun tidak terstruktur. Sistem ini menggabungkan data, model, serta penilaian manusia untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya ada Group Support System, termasuk di dalamnya Group Decision Support System. Sistem ini berfungsi mendukung komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi dalam kelompok. Dengan GSS atau GDSS, sebuah tim bisa mengambil keputusan bersama dengan lebih cepat dan efisien. Kemudian ada Executive Information System. Sistem ini menyediakan informasi yang ringkas, relevan, dan mudah dipahami, yang sangat dibutuhkan oleh manajemen puncak. ACE biasanya digunakan untuk memantau kinerja organisasi dan kondisi lingkungan eksternal. Berikutnya adalah Executive Support System. S merupakan dukungan yang lebih luas kepada eksekutif, tidak hanya berupa informasi tetapi juga alat analisis yang dapat membantu dalam perencanaan strategis. Jenis berikutnya adalah Artificial Neural Network atau jaringan saraf tiruan. ANN digunakan untuk mengenali pola, melakukan prediksi, dan mendukung proses pengambilan keputusan berbasis pembelajaran mesin. Dan yang terakhir adalah Hybrid Support System. HSS merupakan kombinasi dari berbagai sistem pendukung yang digabungkan agar menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan fleksibel. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen support system merupakan kerangka sistem pendukung yang mencakup DSS, GSS, EIS, ESS, ANN, hingga HSS. Semua jenis sistem ini memiliki tujuan utama yang sama, yaitu membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih cepat, tepat, dan efektif untuk mendukung keberhasilan organisasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, faktor yang pertama di sini ada teknologi dengan tren meningkat dan memiliki hasil atau dampak lebih banyak alternatif pilihan. Yang kedua ada faktor informasi atau komputer dengan tren yang meningkat dan memiliki hasil atau dampak akses data lebih luas untuk analisis keputusan. Dan faktor yang ketiga ada kompleksitas dengan tren yang meningkat dan memiliki hasil atau dampak biaya kesalahan semakin besar. Selanjutnya ada faktor kompetisi dengan tren yang meningkat dan memiliki hasil atau dampak kesalahan berdampak lebih besar pada organisasi. Yang selanjutnya ada faktor pasar internasional dengan tren yang meningkat dan memiliki hasil atau dampak ketidakpastian meningkat. Selanjutnya ada faktor stabilitas politik dengan tren yang menurun dan memiliki hasil atau dampak risiko dan ketidakpastian masa depan meningkat. Kemudian ada faktor konsumerisme dengan tren yang meningkat dan memiliki hasil atau dampak tuntutan konsumen semakin tinggi. Kemudian ada faktor intervensi dengan tren yang meningkat dan memiliki hasil atau dampak aturan dan kebijakan lebih mempengaruhi keputusan. Selanjutnya pada slide ini masih pada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Di sini ada kecepatan perubahan yang luar besar perubahannya. Kemudian ada pendekatan manajemen trial and error menjadi lebih sulit. Selanjutnya, manajer harus lebih canggih, harus belajar bagaimana menggunakan tool dan teknik-teknik baru yang selalu berkembang di bidangnya masing-masing.
Nah, selanjutnya ada 3 fase proses pengambilan keputusan. Yang pertama di sini ada intelligence, yaitu untuk mengenali dan memahami masalah. Yang kedua ada design, yaitu untuk merancang serta mengevaluasi alternatif solusi. Yang ketiga ada choice, yaitu untuk memilih alternatif terbaik sebagai keputusan. Kemudian ada proses-proses dalam kerangka pendukung keputusan. Proses yang pertama adalah terstruktur, yang dimana ini merupakan masalah rutin dan berulang dan solusinya sudah jelas atau standar. Kemudian ada tak terstruktur atau unstruktur, yang dimana ini masalah kompleks dan tidak ada solusi langsung dan membutuhkan intuisi, kreativitas, dan analisis mendalam. Dan yang ketiga ada semi terstruktur, yang dimana ini merupakan campuran antara terstruktur dan tak terstruktur. Sebagai keputusan bisa dibantu sistem, sebagian lain butuh pertimbangan manusia. Nah, setelah kita memahami gambaran besar MSS, sekarang kita akan fokus membahas salah satu komponennya yang paling penting, yaitu Decision Support System atau DSS. Nah, Decision Support System atau sistem pendukung keputusan adalah sistem berbasis komputer yang membantu manajer atau pengambil keputusan dalam menganalisis data, mengevaluasi alternatif, dan memilih solusi terbaik khususnya untuk masalah semi terstruktur. Ada pula komponen DSS di sini. Yang pertama ada database management, yaitu untuk menyimpan dan mengelola data baik internal maupun eksternal. Kemudian yang kedua ada model based management, untuk menyediakan model analisis baik simulasi, peramalan, dan optimasi. Kemudian yang ketiga ada user interface, yaitu untuk antarmuka untuk interaksi pengguna dengan sistem. Dan yang keempat ada knowledge base. Ini merupakan opsional, yaitu untuk berisi pengetahuan pakar untuk rekomendasi. Nah, agar dapat berfungsi dengan baik, DSS juga memiliki beberapa syarat. Syarat yang pertama ada sederhana, untuk mudah digunakan tanpa rumit. Dan kedua ada robust, untuk tetap bekerja baik meski ada gangguan. Yang ketiga mudah dikontrol, untuk hasil dan proses dapat dipantau. Kemudian ada mudah beradaptasi, yaitu untuk fleksibel dengan perubahan kebutuhan. Dan ada lengkap, untuk menyediakan data, model, dan informasi yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir ada user friendly, untuk antarmuka ramah pengguna. Nah, selanjutnya kita masuk pada istilah-istilah DSS menurut para ahli. Menurut Gorey and Scott Morton, melihat dari jenis masalah dan fungsi. Kemudian menurut Little, dari fungsi dan interface. Menurut Alter, dari pola penggunaan. Menurut Moore dan Chang, dari kemampuan sistem. Menurut Bontzek, dari komponen. Dan KN, dari proses pengembangan. Nah, intinya DSS bisa dipahami dari banyak sisi ya. Setelah kita tahu bagaimana para ahli mendefinisikan DSS dari berbagai sudut pandang, selanjutnya kita akan bahas karakteristik dan kemampuan utama dari DSS. Bagian ini penting tentunya ya teman-teman, karena dari sini kita bisa melihat apa saja ciri khas DSS dan bagaimana sistem ini benar-benar membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, pertama, DSS digunakan untuk membantu pengambilan keputusan yang bersifat semi-struktur. Artinya tidak sepenuhnya terstruktur, tapi juga tidak sepenuhnya bebas. Kemudian kedua, ada sistem ini bisa digunakan oleh manajer di beberapa atau di berbagai level organisasi. Yang ketiga, DSS bisa dipakai baik secara individu maupun kelompok. Keempat, mendukung keputusan yang saling berkaitan atau yang sifatnya berurutan. Kelima, DSS membantu memberikan dukungan pada aspek intelijensi, perancangan hingga pemilihan keputusan. Keenam, mampu mendukung berbagai macam gaya dan proses pengambilan keputusan. Yang ketujuh, DSS memiliki sifat fleksibel dan bisa beradaptasi. Kedelapan, mudah digunakan atau easy to use. Yang kesembilan, lebih menekankan pada efektivitas dibandingkan efisiensi. Kesepuluh, kontrol tetap berada di tangan manusia, bukan sepenuhnya mesin. Yang kesebelas, DSS digunakan secara bertahap
atau evolusioner sesuai kebutuhan. Kedua belah sistem ini relatif mudah untuk dikembangkan atau dikonstruksi. Ketiga belas, DSS mendukung penggunaan modeling dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, DSS juga terkait dengan aspek pengetahuan atau knowledge. Nah, jadi ke-14 poin ini menunjukkan bahwa DSS bukan hanya sekedar alat, tapi benar-benar sistem pendukung yang fleksibel, adaptif, dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Nah, setelah kita tahu karakteristiknya, sekarang mari kita lihat keuntungan utama dari DSS. Yang pertama, ada mendukung pencarian solusi untuk masalah kompleks. Yang kedua, respon cepat terhadap kondisi yang berubah-ubah. Yang ketiga, menerapkan berbagai strategi pada konfigurasi berbeda dengan cepat dan tepat. Dan yang keempat, memberikan pandangan dan pembelajaran baru. Yang kelima, memfasilitasi komunikasi. Yang keenam, meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja. Yang ketujuh, menghemat biaya. Yang kedelapan, membantu menghasilkan keputusan lebih tepat. Yang kesembilan, meningkatkan efektivitas manajerial. Dan yang kesepuluh, meningkatkan produktivitas analisis. Nah, berikutnya kita masuk pada model konseptual DSS untuk memahami bagaimana sistem ini dirancang dan bekerja. Model konseptual DSS menjelaskan bagaimana sistem ini bekerja dalam mendukung pengambilan keputusan. Dari gambar yang ada pada slide ini, di dalamnya terdapat 4 komponen utama. Pertama, subsistem data yang menyimpan dan mengelola berbagai informasi yang dibutuhkan. Kedua, subsistem model yang menyediakan metode analisis dan perhitungan untuk membantu mengevaluasi alternatif keputusan. Yang ketiga, subsistem dialog, yaitu antarmuka yang menghubungkan pengguna dengan sistem sehingga lebih mudah digunakan. Dan yang keempat, subsistem knowledge manager yang mengelola pengetahuan berupa aturan, pengalaman maupun basis pengetahuan lain agar sistem bisa memberikan rekomendasi yang lebih cerdas. Keempat komponen ini saling berinteraksi sehingga DSS mampu memberikan dukungan keputusan yang efektif dan akurat. Jadi, mulai dari MSS hingga DSS, kita bisa lihat bagaimana sistem pendukung manajemen membantu para pengambil keputusan dalam organisasi. Decision support system dengan berbagai karakteristik, keuntungan, dan komponennya terbukti sangat bermanfaat untuk menghasilkan keputusan yang lebih tepat, cepat, dan efektif. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk materi menarik lainnya. Terima kasih.